pokoknya cuan terus Cuk. Di saat market yang sedang turun seperti ini, bearish seperti ini, banyak yang bertanya melalui Telegram atau Japri ya, melalui grup Telegram yang ada di deskripsi di bawah, apakah masih bisa investasi saat market turun seperti ini? Apakah masih memungkinkan masuk di investasi aset kripto, dan aset kriptonya ini dimasukin ke exchange yang mana sih yang terpercaya? Pertanyaan itu sampai sekarang masih banyak banget saya terima, makanya saya buatin kontennya khusus. Di saat market bearish seperti ini, apa yang harus kita lakukan dan caranya seperti apa? Simak bareng-bareng untuk teman-teman yang baru mau nyemplung atau masuk di investasi aset kripto, supaya teman-teman siap lebih cuan bersama Toko Kripto. Langsung aja. Oke, kenapa harus toko kripto? Intinya ini saya ulangin lagi, kenapa? Karena ini bagian yang paling penting. Kalau kita masuk ke websitenya aja udah jelas di pertama. Tertulis terregistrasi, ada Kementerian Perdagangan, Kominfo, ada BSI, dan otomatis kalau ada ini biasanya ada terregistrasi juga dengan afiliasi dengan Bank Indonesia, Polri otomatis, dan yang jelas Bapepti itu tidak boleh terlewatkan. Itu sudah lengkap, ada semua di Toko Kripto, jadi udah pasti aman. Dan kalau kita scroll ke bawah lagi, semuanya jelas di bagian ini. Ini cara teman-teman mau mempelajari jadi pengguna Toko Kripto, investasi aset kriptonya seperti apa, tinggal setel ini, teman-teman akan paham. Dan di sini ada caranya KYC. KYC itu bagi teman-teman yang belum tahu, teman-teman masuk bikin account, nanti disuruh KYC. Artinya KYC itu untuk verifikasi aja. Teman-teman bakal foto KYC, KTP-nya teman-teman plus selfie pakai KTP. Pokoknya adalah itu, dan tidak usah khawatir. Datanya itu Toko Kripto kerjasama sama Peruri, jadi udah pasti aman, datanya kesimpan dengan aman, nggak usah khawatir, nggak bakal bocor ya. Di scroll ke bawah lagi, teman-teman akan menemukan keterkaitan aset kripto dan kemudahan investasi aset kripto di Toko Kripto. Ekosistem Toko Kripto sudah besar juga, karena apa? Posisinya adalah nomor 1 pedagang aset kripto, nomor 1 di Indonesia, setidaknya menurut Coin Market Cap. Sementara berada di 45 dari exchange di seluruh dunia ya, 45 ya di seluruh dunia. Nomor 45 itu bukan yang main-main di sini. Teman-teman tinggal cek lagi, scroll ke bawah, teman-teman akan menemukan media massa yang pernah bekerja sama dengan Toko Kripto dan masih bekerja sama. Mitranya juga teman-teman bisa lihat sendiri, bukan mitra yang ecek-ecek. Dan itu sekilas mengenai Toko Kripto. Kemudahan lainnya apa? Teman-teman cukup pakai uang 50.000, 50.000 bahasa Jawanya. 50.000 teman-teman sudah bisa transaksi di Toko Kripto, investasi di Toko Kripto, aset kripto cuma dengan 50.000. Dan teman-teman nggak usah pusing mengenai pajaknya, karena pajak di Toko semua sudah ditanggung ya di sini. 0,31% transaksi fee-nya di Toko Kripto udah termasuk PPN plus PPH, wis gampang banget. Dan bagi teman-teman yang mau tarik dana, sudah cuan nih, masukin 50.000 tok, terus sudah cuan mau ditarik, itu cuman dikenain casnya 5.500. Jadi teman-teman nggak usah pusing, 5.500 tuh murah ya. Itu seharga apa sih nasi rames misalnya, 5.500 tuh murah banget, jadi nggak usah dipikirin untuk fee-nya. Semua fee di Toko Kripto murah. Terus Toko Kripto juga punya token sendiri, namanya TKO. Nah, kalau kita lihat di Coin Market Cap, TKO itu sementara berada di ranking 437 dari semua koin atau token yang rilis di Coin Market, yang jumlahnya 125.000 lebih. Artinya apa? Ini bukanlah koin atau token yang ecek-ecek dari Toko Kripto. Bahkan ini lebih mahal daripada koin atau token yang dipunyai exchange lain, exchange besar di seluruh dunia ya. Ini posisinya jauh lebih tinggi. Karena apa? Toko Kripto ini ekosistemnya, penggunanya sudah besar. Dan TKO ini teman-teman bisa pakai untuk savings, untuk nabung, untuk deposit juga bisa, dan untuk segala macam keperluan di ekosistemnya Toko Kripto nantinya, seperti ini nantinya. Ini akan ada pengembangan, ini ada Toko Mall untuk jual beli NFT. Teman-teman pasti tahu NFT itu apa, ada Toko Care, ini untuk
teknologi blockchain-nya nanti apapun ada di Tokocare ini untuk pendanaan ya. Terus ada tuh kriptonya itu sendiri, TKO-nya ini adalah untuk scholarship dan untuk pertukaran yang ada di centralized finance yang ada di ini toko kriptonya itu sendiri. Dan ada T-Hub, dan selanjutnya ini untuk sarana belajar dan Launchpad. Launchpad ini nanti ini yang paling menarik menurut saya, coming soon. Ini nanti bakal ada koin atau token yang akan rilis perdana di toko kripto, dan kita bisa pakai TKO-nya untuk bertransaksi di harga perdana alias harga yang murah. Jadi ketika launching, diperjualbelikan perdana di toko kripto, harganya loncat naik, kita mendapatkan profit dari sana. Itu secara singkatnya di Launchpad ya. Dan itulah kenapa tokennya TKO itu ini posisinya tinggi, karena itu manfaatnya banyak, bisa untuk macam-macam, makanya harganya juga naik. Otomatis apa kalau harganya naik? Bagus banget untuk investasi, untuk teman-teman beli terus disimpan dalam jangka waktu tertentu. Itu potensial banget untuk mendapatkan cuan yang bagus. Terus di saat marketnya lagi bearish seperti ini tepat nggak sih kalau kita masuk investasi di aset kripto? Kalau kita lihat di market ya, ini posisinya di market, ini banyak yang merah sekarang dan memang lagi turun marketnya. Di sini saya akan share beberapa cara untuk investasi pada saat marketnya turun. Yang paling pertama adalah DCA atau bahasa Inggrisnya DCA ya, dollar cost averaging. Intinya adalah teman-teman itu nggak usah pusing mengenai marketnya lagi turun atau naik. Ini mengenai DCA ya. Jadi sisihkan aja. Misalnya katakanlah teman-teman per bulan mau mensisihkan 100.000 atau mungkin sejuta gitu ya. Teman-teman nggak usah mikir aja ini marketnya lagi jelek atau baik. Yang penting sejuta itu beliin aja koin. Katakanlah teman-teman mau investasi di aset kripto Bitcoin. Ya udah, nih Bitcoin harganya sekarang 431 juta. Teman-teman pakai 1 juta itu untuk membeli Bitcoin di saat itu, di harga itu. Jadi katakanlah teman-teman mau komitmen tiap tanggal 1 nih, tanggal 1 bulan awal bulan beli. Yaitu yang namanya DCA itu seperti itu. Pokoknya rutin per bulan dalam kurun waktu tertentu ya, tergantung budgetnya. Misalnya komitmen mau 12 juta, ya udah per bulan selama setahun, berarti tiap awal bulan beliin Bitcoin terus juta. Itu yang namanya DCA ya. Memang tiap cara, tiap model investasi ada resikonya masing-masing, tapi ini adalah salah satu cara yang teman-teman bisa pakai DCA itu tadi. Toh dengan teman-teman menyisihkan per bulan, itu belum tentu kok marketnya turun-turun. Namanya market kan bisa pasti ada naik, ada turun. Nah, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan. Siapa tahu ketika teman-teman awal bulan masukin, itu memang marketnya awal bulan pas turun-turun itu ya bisa. Nah, itu poin pertama dari DCA. Keuntungan dari investasi aset kripto menggunakan metode DCA ya, dollar cost averaging. Nah, yang berikutnya untuk melengkapi DCA itu tadi, toko kripto ada feature yang sangat menarik. Ini adalah OCO. Nah, ini OCO di stop limit ini ada OCO, tinggal teman-teman klik. Nah, ini adalah metode atau kelebihan feature dari toko kripto yang bisa digunakan untuk membeli kripto di harga terbaik. Jadi dia di OCO ini ada dua jenis ya, dua jenis ini bisa opsional. Ada yang ini batas harga atau yang bawah stop limit, stop dan batas harga. Ini maksudnya apa sih? Jadi kalau batas harga ini yang bagian atas, katakanlah nih teman-teman, wah sekarang harga Bitcoinnya 430 juta, masih kemahalan, saya mau antri di 400 juta. Teman-teman tinggal input di sini 400 juta. Nah, ini harga ini kalau misalnya harga kriptonya, harga Bitcoinnya nyenggol ke harga ini, maka teman-teman akan mendapatkan barangnya. Poinnya adalah itu. Sementara adalah kalau yang di bawah stop limit ini, maksudnya adalah apa? Batas harga di sini diisikan dengan sama di atas ini. Ya, teman-teman tinggal copy, katakanlah sama 400 juta. Nah, maksudnya stop ini apa? Jadi ketika harganya sudah nyampe ke 400 juta ini, teman-teman bisa isikan di sini sebagai harga untuk dieksekusi. Katakanlah gini,
teman-teman punya analisa, ketika harga Bitcoinnya nyampe 400 juta, kayaknya Bitcoinnya bakalan drop lagi sampai ke 350 juta misalnya. Kita isikan di sini 350 juta. Nah, ini nanti yang akan tereksekusi di harga ini. Jadi dua hal ini adalah dua cara yang berbeda. Tapi di OCO ini nanti sistem yang akan menentukan. Jadi yang manapun yang terisi duluan, antrian ini kan semua antrian nih, yang atas dan di bawah. Yang keisi duluan itu yang nanti yang dipakai. Jadi teman-teman akan dapat di harga yang terbaik menurut analisa teman-teman menggunakan OCO ini. Nah, ini melengkapi poin pertama tadi yang DCA tadi. Jadi teman-teman beli, tapi belinya nggak langsung ya. Teman-teman udah punya analisa, teman-teman antri di harga tertentu menurut analisa teman-teman. Dan ini pakai OCO ini keren banget. Nah, ini poin kedua ini adalah melengkapi dari poin yang pertama. Dan poin yang terakhir ini adalah menurut saya yang paling menarik. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ETF. Nah, teman-teman lihat di bagian market di sini, bagian pasar, ada tulisannya ETF pasar. Nah, ETF pasar ini pernah saya jelaskan juga beberapa kali. ETF pasar ini ada tulisannya down, ada tulisannya up. Ini maksudnya apa? Jadi kalau yang ada tulisannya up, itu berarti teman-teman mendapatkan keuntungan ketika koin atau token yang tertulis di sini lagi naik. Misalnya, ini BTC up. Ya, artinya adalah ketika BTC-nya naik, maka di sini hijau. Nah, di sini BTC up-nya merah. Artinya apa? Berarti BTC down-nya pasti hijau. Nah, seperti ini ya. Karena apa? BTC-nya memang lagi turun. Jadi ketika BTC-nya turun, teman-teman bisa ambil BTC down. Jadi poinnya di ETF ini, market turun pun teman-teman bisa dapat cuan. Itu yang enak ya. Jadi melengkapi dua poin yang sebelumnya. Teman-teman bisa DCA ketika market turun melalui koin atau token yang ada tulisannya down. Dan ini yang lebih enak lagi. Tiap koin atau token ini, katakanlah kita ngomong BTC up atau BTC down, saya urutin aja biar gampang ya. Nih, BTC down dan up ini intinya ada leverage-nya, jadi 1:3. Jadi misalnya BTC-nya itu naik 1%, di BTC up ini kenaikannya jadi 3% karena dikali 3. Sebaliknya, kalau BTC-nya turun 1%, maka di BTC up ini juga penurunannya 3%. Jadi resikonya sama ya, dengan namanya semuanya sama. Untung dan rugi, profit loss, resikonya semua sama. Sebaliknya di BTC down juga gitu. Ketika BTC turun 1%, maka BTC down-nya jadi plus 3%. Tapi kalau naik 1%, ya di BTC down-nya minus 3%. Semudah itu di ETF, teman-teman tinggal kalau marketnya turun gini ya ambil lo yang down ya. Kalau mau DCA down. Tapi kalau misalnya nanti positif, tinggal teman-teman ambil yang up. Intinya dikali 3. Kita ambil contoh di sini BTC ya. Teman-teman masuk di fiat pasar, teman-teman akan lihat BTC-nya ini sekarang minus 3%. Berarti kalau minus 3% secara teori, kalau teman-teman ambil yang BTC down, itu berarti lagi positif 9% ya. Karena ini minus, turun. Jadi teman-teman lihat yang BTC down, teman-teman lihat nih, BTC down-nya, nah ini, plus 9%, tepat. Sebaliknya, karena BTC-nya lagi minus 3%, maka BTC up-nya harusnya minus sekitar 9% juga. Di sini tertulis ya, sama. Nah, ini sekilas mengenai ETF dan menurut saya bagian yang paling menarik poin ketiga ini dan melengkapi poin pertama mengenai DCA dan OCO di poin kedua. Ini solusinya berinvestasi untuk di saat market yang bearish, dan di toko kripto sudah menyediakan semuanya. Naik cuan, turun cuan. Segera daftarkan melalui referral di bawah, karena dengan menggunakan referral di bawah di deskripsi ini, teman-teman masih dikasih diskon 20% dari trading fee. Kurang enak apa meneh, langsung join, langsung masuk ke toko kripto, langsung berinvestasi. Cukup dengan Rp50.000 langsung bisa berinvestasi di toko kripto. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.
pokoknya cuan terus Cuk.